Saya mencatat di sini ada kurang lebih 6.467 orang yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini. Halo Sobat Pemilih, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali di siaran podcast pada kali ini melalui kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari anggota KPU Kota Palangkaraya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Beliau adalah Bapak Haji Syairi Abdullah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Pak Amin, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Sobat Pemilih, tema bincang kita pada hari ini adalah penyelenggaraan pemilu. Baik Bapak, langsung saja kita mulai berbincang Pak ya. Silakan. Sebenarnya arti dari pemilu itu sendiri bagaimana ya Pak ya? Iya. Kita berbicara tentang pemilu, artinya kita berbicara tentang kegiatan 5 tahunan sekali yang dilaksanakan oleh satu lembaga yang disebut dengan KPU. Nah, pemilu ini untuk tahun 2024 itu sudah disepakati antara pemerintah, DPR dan KPU, dilaksanakan nanti pada tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu kalau tidak salah. Nah, tadi pertanyaannya, pemilu itu apa sih ya? Iya. Kita sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan kepemiluan ini, baik itu untuk memilih eksekutif maupun legislatif. Tapi kita kadang-kadang ketika ditanya pemilu itu apa, kita tidak tahu. Kadang-kadang pemilu itu penting memilih, pemilu mencoblos gitu kan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Undang-Undang Kepemiluan ini, di sana diatur pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif. Jadi pemilu itu adalah merupakan sarana, merupakan alat bagi rakyat untuk memilih, baik itu nanti presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, maupun gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi rakyat yang berdaulat di sini untuk memilih. Nah, karena itu dikatakan pemilihan umum. Itu. Jadi menyalurkan aspirasi Pak ya? Iya, karena itu merupakan hak bagi rakyat. Hak asasi. Iya. Kalau misalnya dari pemilu itu sendiri kita sudah mengetahui, sekarang kalau penyelenggara pemilu itu Pak, apa saja? Nah, pemilu itu dikatakan sukses atau berhasil gitu kadang-kadang apabila ada penyelenggaranya. Penyelenggaranya artinya lembaga yang akan menyelenggarakan, yang akan melaksanakan pemilu itu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 huruf E dikatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah KPU, kepanjangannya Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Dan yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kalau KPU itu fungsinya adalah menyelenggarakan pemilu itu sendiri, yang melaksanakan pemilu itu sendiri. Sedangkan Bawaslu adalah mengawasi apakah pemilu yang dilaksanakan oleh KPU ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan atau tidak, sesuai dengan undang-undang atau tidak. Ini pelaksananya pemilu ini
orang-orang di KPU itu berintegritas atau tidak? Ini Bawaslu tugasnya. Mengawasi, Pak. Mengawasi. Nah, yang ketiga adalah di KPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini khusus mengawasi Bawaslu, KPU terkait dengan kode etiknya, moralnya, kalau istilah kita hubungan antara kelembagaan itu bagaimana dari aspek etikanya, termasuk diantaranya penyelenggara ini dengan partai politik, dengan calon-calon. Misalnya saja saya sebagai komisioner KPU, pada saat nanti tahapan sudah dimulai, saya tidak lagi bisa berfoto bebas dengan calon-calon gubernur, calon bupati atau wali kota, calon anggota legislatif. Tidak bisa lagi. Kenapa? Betul. Karena ini sudah ada kode etiknya, tidak boleh dilaksanakan. Meskipun barangkali saja kita punya niat baik. Menjalin silaturahim, tapi orang terkadang mempunyai pemikiran yang berbeda. Betul. Nah, karena itu kita antisipasi ini, jangan sampai ada yang seperti itu. Maka kode etik ini memberikan batasan ke sana. Gitu. Dalam arti kata menjaga kenetralan. Iya, supaya kita betul netral, ya. netral. Iya. Tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Iya, banyak. Struktur dari penyelenggara itu sendiri, Pak? Nah, karena kita ini di KPU, kita berbicara lebih fokus pada KPU. Nah, KPU ini dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat itu dikatakan adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat ini, maka KPU itu bersifat nasional. Artinya dia ada di tingkat pusat sampai ke daerah. Walaupun barangkali dengan nama-nama yang berbeda. Kenapa saya katakan nama berbeda? Karena nanti di tingkat kecamatan namanya lain. Misalnya kita di tingkat pusat ada yang namanya KPU RI. Di tingkat provinsi KPU provinsi. Di tingkat kabupaten KPU kabupaten kota. Nanti di tingkat kecamatan namanya PPK. Panitia Pemilihan Kecamatan. Nanti di tingkat kelurahan namanya PPS. Kemudian di tingkat RT RW nanti sebagai penyelenggara ujung tombak daripada pemilu ini namanya KPPS. Nah, semuanya adalah satu kesatuan. Walaupun ada istilah tadi berbeda dari sisi namanya. Kemudian yang kedua, KPU itu tadi dikatakan adalah bersifat tetap. Tetap artinya KPU itu mempunyai periodisasi 5 tahun sekali. Iya. 5 tahun sekali. Maka selama 5 tahun itu mereka yang ada di KPU ini bekerja penuh untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu ini. Kemudian yang ketiga, mandiri. Sifatnya mandiri itu artinya dia netral, tidak berpihak kepada siapapun dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dalam upaya untuk mengambil kebijakan-kebijakan, dalam upaya untuk mengambil keputusan-keputusan. Jadi ini yang namanya KPU dan strukturnya. Nah, di samping itu juga ada KPU yang tugas di luar negeri. Ya. Jadi tidak hanya dalam negeri kan KPU itu, di luar negeri ada yang namanya PPLN. PPLN itu adalah panitia pemungutan suara luar negeri. Nanti pada saat pemilihan presiden misalnya, kita ada yang namanya PPLN, petugas di sana yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pemilu di luar negeri. Jadi walaupun di luar negeri, warga negara Indonesia juga masih tetap bisa menyalurkan aspirasinya ya Pak ya? Iya, sepanjang warga negara itu terdaftar sebagai pemilih. Iya, terdaftar. Yang paling penting terdaftar. Iya, itu yang penting. Terdaftar sebagai pemilih itu yang penting. Iya. Tadi Bapak ada menyebutkan tentang integritas ya Pak ya? Bagaimana tuh Pak untuk mewujudkan penyelenggara yang berintegritas? Iya.
Penyelenggara yang berintegritas artinya penyelenggara yang selalu memegang teguh aturan-aturan, selalu memegang teguh etika, tidak ada keberpihakan dengan salah satu kontestan, calon dan yang lain. Dan yang penting lagi adalah orang ini memiliki moralitas yang tinggi. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, maka dapat dikatakan pemilu ini dapat dilaksanakan dengan baik karena dilaksanakan oleh orang-orang yang terbaik, orang-orang yang berintegritas. Untuk pemilu yang akan datang ini Pak, mungkin Sobat Pemilih ingin mengetahui nih sejauh apa dan sejauh mana kesiapan KPU dalam menghadapi pemilu 2024 ke depan. Ya, kita untuk menghadapi pemilu 2024, mau tidak mau kita harus siap. Ya. Siap dari sekarang. Dan menurut KPU RI, tahapan ini sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni nanti. Jadi tinggal 1 minggu lagi kalau tidak salah. Tinggal 1 minggu lagi kita sudah siap melakukan tahapan-tahapan pemilu ini. Dan untuk Kota Palangkaraya, pemilu nanti 2024 itu didukung oleh sebuah kekuatan yang sangat besar sekali, terutama tenaga-tenaganya, SDM-nya. Saya mencatat di sini ada kurang lebih 6.467 orang yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, apa saja yang 6.467? Nah, saya mencatat di sini, satu, komisioner KPU Kota Palangkaraya ada 5 orang. 5 orang. Kemudian staf sekretariat KPU Kota Palangkaraya ada 21 orang. PPK dan sekretariatnya yang ada di kecamatan, tiap kecamatan itu ada 40 orang. Kemudian PPS dan sekretariatnya di tingkat kelurahan, karena kelurahan kita ini ada 90, PPS dan sekretariat itu ada 6, maka ada 180 orang. Nah, nanti kita akan membentuk yang namanya PPDP, petugas pemutahiran data pemilih, yang ini ditugaskan nanti satu orang satu TPS. Satu orang satu TPS. Nah, kita di Palangkaraya ini sementara TPS kita berjumlah 622 orang. Iya. Maka kita memerlukan tenaga PPDP 622 orang. Nanti kita akan membentuk yang namanya KPPS. KPPS di Palangkaraya ini nanti kita akan membentuk dari 622 TPS kali 9 orang. Iya. Itu ada 5.598 orang. Jadi total keseluruhan petugas yang akan siap untuk menyelenggarakan pemilu 2024 nanti adalah 6.467 orang. Nah, dari sekitar 6.400-an itu kita ambil dari masyarakat. Kita ambil dari masyarakat. Masyarakat nanti akan terlibat. Apakah di PPK, apakah di PPS, KPPS, PPDP. Nah, karena itu kami sangat berharap lewat podcast ini, sangat berharap masyarakat dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Nanti pada saatnya kami akan membuka pendaftaran rekrutmen untuk PPK, PPS, KPPS. Masyarakat bisa mendaftar, yang tentu saja ada syarat-syaratnya. Jadi dengan demikian kita KPU sudah siap untuk menyelenggarakan pemilu 2024 sesuai dengan tahapan-tahapannya. Bersinergi dan bekerja sama semua untuk mensukseskan pemilu 2024 Pak ya. Baik Bapak, mungkin ada harapan dan pesan-pesannya yang lain kepada sobat pemilih dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Silakan. Kami dari KPU Kota Palangkaraya mengharapkan
masukan-masukan, mengharapkan kritikan-kritikan dari masyarakat terkait dengan tugas-tugas kami di KPU. Tentu kami tidak bisa melihat kekurangan kami sendiri secara utuh, masyarakat yang akan melihat. Iya. Masyarakat yang akan menilai. Karena itu, berikan penilaian kepada kami, berikan masukan kepada kami apa yang baik. Kemudian, di samping itu juga, kalau ada hal-hal yang kurang, sampaikan juga kepada kami, supaya kami bisa memperbaikinya. Maka dengan perbaikan ini, kita berharap pemilu 2024 nanti lebih baik daripada 2019 yang lalu. Perlu saran dan kritikan Iya. Pak ya untuk ke depan yang lebih baiknya. Itu tadi perbincangan kita pada podcast kali ini, semoga dapat menambah informasi bagi sobat pemilih semua. Sampai di sini dulu siaran podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sairi yang telah berkenan hadir sebagai narasumber, dan terima kasih juga kepada sobat pemilih yang telah menyaksikan siaran podcast KPU Kota Palangkaraya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya, dan kita akan berjumpa kembali pada siaran podcast berikutnya, tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda pula. Ya. KPU Kota Palangkaraya mewujudkan pemilih berdaulat negara kuat. Saya Jaida Agustina dan Bapak Saya Ri Abdullah. kami mohon undur diri pada siaran podcast kali ini. Mohon maaf apabila kata ada yang salah hilaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.